Hai semuanya, hidup ini sering terasa seperti kita sedang berlomba maraton tanpa henti. Dari bangun tidur sampai kembali ke kasur, kita punya daftar panjang hal yang harus dikerjakan, target yang harus dicapai, dan masalah yang harus dipecahkan. Rasanya, kalau kita tidak memegang kendali penuh atas segalanya, semuanya bakal berantakan. Kita ingin mengontrol karir kita, hubungan kita, keuangan kita, bahkan bagaimana orang lain melihat kita. Gak heran kalau banyak dari kita merasa cemas, stres, dan gampang marah. Kita terus-menerus berusaha mengatur dan mengelola. Padahal kenyataannya, banyak hal di dunia ini yang memang di luar kendali kita. Inilah yang seringkali menjadi sumber penderitaan kita. Keinginan kuat untuk mengontrol apa yang pada dasarnya tidak bisa dikontrol. Coba deh kita pikirkan sejenak. Berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Kita merencanakan setiap langkah, mencoba memprediksi setiap kemungkinan, dan berusaha mencegah setiap hal buruk yang mungkin menimpa kita. Ada semacam keyakinan yang tertanam dalam diri kita bahwa dengan semakin banyak kontrol yang kita miliki, semakin aman dan bahagia hidup kita. Kita sering melihat orang sukses sebagai orang yang menguasai hidup mereka, yang punya segalanya dalam genggaman. Padahal justru disitulah letak jebakannya. Semakin kita berusaha mengencangkan genggaman kita, semakin licin dan sulit digenggam kehidupan itu sendiri. Bayangkan memegang pasir di tangan. Semakin kuat Anda mengepalnya, semakin banyak pasir yang lolos dari sela-sela jari Anda. Begitulah kira-kira analogi dari upaya kita untuk mengontrol hidup. Filosofi Zen, meskipun seringkali terdengar rumit dan mistis, sebenarnya punya inti yang sangat sederhana dan praktis. Menerima apa adanya. Ini bukan berarti kita pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Jauh dari itu. Zen justru mengajak kita untuk aktif berinteraksi dengan dunia, tapi dengan sikap yang berbeda. Sikap ini adalah melepaskan kebutuhan akan kontrol. Bayangkan seorang seniman bela diri Zen. Dia tidak berusaha memaksakan gerakannya, tapi membiarkan tubuhnya bergerak secara alami, merespon setiap gerakan lawan tanpa pikir panjang. Ada kelenturan, ada aliran, dan ada penerimaan terhadap apapun yang terjadi. Ini adalah bentuk kontrol yang lebih tinggi, yaitu kontrol atas reaksi kita sendiri, bukan kontrol atas kejadian di luar diri kita. Salah satu ajaran dasar Zen yang sangat relevan dengan topik ini adalah konsep Mushin, atau pikiran tanpa pikiran. Ini bukan berarti kita jadi bodoh atau tidak berpikir sama sekali. Sebaliknya, ini adalah kondisi di mana pikiran kita bebas dari hambatan, prasangka, dan yang paling penting, keinginan untuk mengontrol. Ketika pikiran kita terus-menerus mencoba mengontrol, ia akan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan analisis berlebihan. Kita jadi terjebak dalam lingkaran setan memprediksi dan mencegah, yang justru membuat kita kehilangan momen saat ini. Pikiran tanpa pikiran adalah pikiran yang jernih, yang mampu melihat situasi apa adanya tanpa filter keinginan dan ketakutan kita. Ketika kita bisa melihat tanpa filter ini, kita bisa merespon dengan lebih efektif dan bijaksana, bukan berdasarkan reaktivitas atau kepanikan. Melepaskan kebutuhan akan kontrol juga berarti mempercayai proses. Seringkali, kita merasa harus tahu setiap detail masa depan, setiap rintangan yang mungkin muncul, dan setiap solusi yang harus kita siapkan. Kita ingin peta jalan yang lengkap, dengan setiap belokan dan pemberhentian ditandai dengan jelas. Tapi hidup tidak seperti itu. Hidup lebih mirip sungai yang mengalir. Kita tidak bisa mengontrol aliran airnya. Kita tidak bisa mengontrol bebatuan di dasarnya, atau ikan yang berenang di dalamnya. Yang bisa kita lakukan adalah belajar berlayar, menyesuaikan diri dengan arusnya, dan menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Ketika kita mencoba memaksakan sungai untuk mengalir sesuai keinginan kita, kita hanya akan menemukan frustrasi. Mempercayai proses berarti memiliki keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun yang datang, tanpa harus meramalkan atau mengendalikan semuanya. Contoh paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita seringkali punya ekspektasi tinggi terhadap bagaimana orang lain harus bersikap, apa yang harus mereka katakan, dan bagaimana mereka harus menanggapi kita. Kita mencoba mengontrol narasi, mengontrol persepsi,
bahkan mengontrol perasaan orang lain terhadap kita. Ini adalah resep pasti untuk kekecewaan. Setiap orang adalah individu dengan kehendak bebas, pikiran sendiri, dan pengalaman hidup yang unik. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi atau bertindak sesuai keinginan kita. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol orang lain adalah tindakan pembebasan yang besar. Ini memungkinkan kita untuk mencintai dan menghargai mereka apa adanya, tanpa syarat. Dan pada gilirannya, ini akan membuat hubungan kita jauh lebih autentik dan memuaskan. Lalu, bagaimana caranya kita mulai melatih seni melepaskan ini? Salah satu cara paling efektif adalah melalui meditasi mindfulness. Meditasi ini bukan tentang mengosongkan pikiran, tapi tentang menyadari apa yang ada di pikiran kita, di tubuh kita, dan di sekitar kita tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Ketika kita duduk diam dan memperhatikan nafas kita seringkali akan menyadari betapa sibuknya pikiran kita dengan kekhawatiran dan rencana. Dengan lembut, kita mengarahkan perhatian kembali ke nafas. Ini adalah latihan kecil untuk melepaskan genggaman kita pada pikiran yang mencoba mengontrol. Semakin sering kita berlatih, semakin kita terbiasa untuk tidak terjebak dalam perangkap kontrol. Kita jadi lebih sadar kapan kita mulai merasa gelisah karena mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Dan kita bisa memilih untuk melepaskannya. Penting juga untuk memahami bahwa melepaskan kontrol bukan berarti tidak punya tujuan atau tidak punya arah. Sama sekali tidak. Kita tetap punya tujuan, kita tetap berusaha, tapi kita melakukannya dengan sikap yang berbeda. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan sisanya kita serahkan. Ini adalah prinsip Wu Wei dalam Taoisme, yang sering diartikan sebagai tindakan tanpa tindakan atau tindakan tanpa paksaan. Ini bukan kemalasan, melainkan tindakan yang selaras dengan aliran alam semesta, bukan melawannya. Ketika kita bertindak dari tempat ini, kita lebih efektif karena energi kita tidak terkuras habis untuk melawan atau memaksakan sesuatu. Hasilnya seringkali lebih baik karena kita tidak menghalangi aliran alami kejadian. Ada juga aspek vulnerability atau kerentanan dalam melepaskan kontrol. Ketika kita ingin mengontrol segalanya, sebenarnya kita sedang mencoba melindungi diri kita dari rasa sakit, dari kegagalan, dari penolakan. Kita membangun tembok di sekeliling diri kita. Tapi dengan tembok itu, kita juga membatasi kemampuan kita untuk mengalami kegembiraan, cinta, dan pertumbuhan. Melepaskan kontrol berarti berani menjadi rentan, berani menghadapi ketidakpastian, dan berani menerima bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Ini adalah langkah yang menakutkan, tapi juga sangat membebaskan. Ketika kita tidak lagi takut akan hasil, kita bebas untuk mengambil risiko, mencoba hal baru, dan hidup sepenuhnya. Tentu saja, melepaskan kebiasaan mengontrol ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses seumur hidup, sebuah seni yang terus-menerus kita latih. Akan ada saat-saatnya di mana kita kembali merasa cemas dan ingin mengontrol segalanya. Itu manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita merespons saat itu. Apakah kita menyadari bahwa kita kembali terjebak dalam pola kontrol yang tidak produktif, lalu dengan lembut mengarahkan diri kita kembali ke jalur pelepasan? Ini adalah latihan kasih sayang pada diri sendiri juga. Jangan menghakimi diri sendiri karena kembali ke kebiasaan lama. Cukup perhatikan, bernafas, dan lepaskan. Pada akhirnya Zen dan seni melepaskan kebutuhan akan kontrol mengajarkan kita tentang kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa konsekuensi, melainkan kebebasan dari cengkraman pikiran kita sendiri, dari ketakutan akan ketidakpastian, dan dari ilusi bahwa kita bisa dan harus mengendalikan segalanya. Ketika kita bisa melepaskan genggaman itu, kita menemukan bahwa hidup tidak lagi menjadi perjuangan yang melelahkan. Sebaliknya, ia menjadi tarian yang mengalir, di mana kita bergerak selaras dengan irama alam semesta, menerima apapun yang datang, dan menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Inilah jalan menuju ketenangan batin yang mendalam, sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung pada bagaimana dunia di luar kita berperilaku, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk berinteraksi dengannya. Dan itulah esensi sejati dari Zen dalam hidup kita sehari-hari.